Jadi teh membuat orang bisa bahagia. Tapi di lain pihak bisa menderita kalau teh kebanyakan. Mengenai gosip tentang teh, bahagia atau menderita. Nah, ini kok lucu ya dok ya, karena kan kita memahami teh itu dengan berbagai penyajian. Ada teh poci, ada juga kemudian teh oolong, ada juga teh hijau, teh hitam, ada white tea juga ada. Nah, ada berbagai banyak teh. Apakah memang ini membuat kita bahagia ataukah menderita? Apakah memang jenis tehnya atau penyajiannya yang membuat menderita atau bahagia? Silakan dok. Ya, teh itu ternyata sejarahnya panjang sekali. Iya. Ya, dibandingkan dengan kopi, apalagi coklat, itu ternyata sejarahnya teh itu jauh. Bahkan dikatakan di negara China sebelum Masehi, itu sudah ada teh. 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada teh. Sedangkan kopi itu munculnya baru abad ke-9, katanya begitu. Di negara Eropa juga ada asalnya kopi dari Ethiopia, Afrika ya. Ya. Jadi teh itu dari daun-daun tumbuh-tumbuhan Camellia sinensis. Dari itu kemudian diolah sedemikian rupa, keluarlah bermacam-macam. Ternyata aneka ragam daripada teh. Lalu kita tahu teh itu dicampur dengan macam-macam. Ada white tea. White tea artinya teh putih ya. Jadi kurang menarik sebetulnya ya. Tapi dikatakan antioksidan yang di dalamnya itu cukup banyak. Kafeinnya rendah. Kalau kafein rendah berarti tidak terlalu iritasi lambung ya. White tea. Ada lagi yang namanya yellow tea. Warnanya lebih kuning. Ada red tea. Kita tahu banyak red tea. Teh merah. Kalau di China namanya Hongcha. Hongcha. Cha itu adalah teh. Kalau ke restoran Japanese food, ocha ya. Ya, itu cha. Cha itu adalah teh. Ada juga black tea. Black tea tentu hitam sekali, warnanya lebih gelap lah. Kadar kafeinnya tinggi. Nah, ini macam-macam warna. Kemudian keluarlah yang namanya herbal tea. Herbal tea itu adalah dicampur dengan akar, daun, batang, atau buah, atau tambahkan spice atau bumbu-bumbu dan lain-lain. Keluarlah chamomile. Ya, chamomile tea itu katanya membuat orang bisa tidur nyenyak katanya chamomile. Ya, ingat aja kata-kata mile itu ya smile dan mile itu ringan ya, mungkin tidur. Relax, gitu. Ada yang namanya rooibos tea. Itu dari bunga-bunga tertentu dicampurkan di situ. Katanya baik untuk menurunkan kolesterol. Kemudian ada yang namanya hibiscus. Hibiscus itu ternyata dari bunga sepatu. Oh, baik. Tapi bukan sepatu. Katanya bisa menurunkan tekanan darah untuk kolesterol. Ada yang dikasih ginger. Ginger itu artinya jahe ya. Kalau jahe katanya bisa baik untuk sendi-sendi. Nah, ada lagi teh apa lagi yang namanya dikasih mint. Permen. Nah, dicampurkan. Itu baik buat konstipasi. Jadi orang yang tidak bisa buang air besar itu dikasih itu. Wah, jadi macam-macam ya. Ada oolong tea. Oolong tea itu biasanya untuk orang-orang tua, katanya baik untuk Parkinson, untuk orang buyutan, untuk Alzheimer, pikun, itu baik. Ternyata baik sekali, banyak sekali teh. Ya, teh itu kalau kita lihat ya, terkenal di negara China, Jepang, Korea, itu asalnya teh. Teh itu ternyata ada begitu hebatnya sampai budaya teh menjadikan mereka suatu saat merayakan perayaan teh. Namanya tea ceremony. Jadi adakan pesta-pesta. Saya ingat sekali kalau Oktober itu di Jerman itu ada Oktoberfest. Itu mereka pesta dengan minum bir. Nah ini teh, ternyata ada teh ceremony. Jadi perayaan teh, pesta-pesta minum teh semua. Teh terkenal
bisa buat untuk satu budaya. Teh terkenal juga membuat bisa jadikan obat. Kita tahu ya, zaman dulu kalau kita lihat film-film kadang-kadang minum teh, ini buat obat, obat kuat, obat untuk menambah semangat. Gitu. Ternyata memang teh ada antioksidannya, teh ada kafeinnya, bikin segar, dan teh buat gosip. Ya, sambil duduk minum teh. Namanya istilah di Amerika itu ada istilah gosip tuh dengan teh. Ya, jadi teh itu makin dikasih panas, air panas, diudek-udek, dituang, kemudian dibikin panas, kemudian diudek, kemudian jadi menjadi harumnya keluar. Nah, seperti gosip kan, makin digosok makin sip ya. Jadi ada lagi istilah kita tahu tea time. Oh, waktunya ngeteh ya, waktunya ngeteh. Jadi teh membuat orang bisa bahagia. Tapi di lain pihak bisa menderita kalau teh kebanyakan. Lambung sakit ya. Kita tahu efeknya seperti kopi, lambung sakit. Detak jantung bisa cepat. Nggak bisa tidur. Nah, akhirnya menderita. Iya. Nah, Dok, tadi kan sebelum tadi kita on air ini, Dok, tadi menarik adalah bahwa seluruh dunia memahami selain minum air putih, teh itu nomor 2, Dok ya? Ternyata teh adalah minuman nomor 2 sesudah air putih. Banyak loh. Dibandingkan kopi, kita lihat di mana-mana orang ngafe. Ternyata statistik dunia menyebutkan 1:3. 1 orang minum kopi, ada 3 orang loh minum teh. Banyak loh yang ngeteh. Ya, lihat aja ibu-ibu kadang-kadang nggak ngopi tapi diam-diam teh terus. Dok, tadi kan teh itu kan ada beberapa yang kita tadi sudah bahas awalnya. Tapi juga kita melihat pola bahwa di restoran ketika makan, kemudian akhirnya pesannya teh hijau. Katanya setelah makan daging begitu banyak, minum teh hijau itu akan menggelontor semua lemak yang ada. Apakah memang itu manfaat teh seperti demikian, Dok? Ya, ke restoran, terutama Chinese food restoran. Itu Chinese food restoran sesudah kita makan banyak lemak-lemak itu, ya. Lalu ada orang-orang berkata, ayo minumlah teh hangat, teh panas ya, teh panas, Chinese tea atau teh hijau atau macam-macam teh. Katanya menggelontor lemak, menggelontor minyak. Benar nggak? Benar. Tapi yang digelontor cuma yang di mulut. Teh terkenal panasnya itu melarutkan lemak. Lemak yang di mana yang dilarutkan? Lemak yang di mulut, yang di sela-sela gigi, yang di gusi, yang di mana lagi di lidah, di rongga mulut. Dibersihkan kan? Langsung segar. Lemaknya hilang. Lemaknya masih ada loh. Masuk mana? Masuk perut, masuk lambung, masuk usus, diserap, masuk darah, kolesterol tetap naik. Jadi hanya di sekitar mulut aja, Dok. Jadi lebih baik kita menghindari makanan yang banyak lemak. Ya. Dok, ada juga di Inggris kalau tidak salah itu ada Earl Grey. Ada teh yang kemudian juga dicampur dengan susu. Itu kan juga ada, Dok ya, susu putih. Nah itu apakah juga punya efek yang bagus untuk tubuh ketika ada teh kemudian dicampur dengan susu? Ya, ibaratnya kita minum kopi kan dikasih susu, lalu keluarlah nanti macam-macam minuman, lalu mungkin dikasih gula ya. Jadi sama juga dengan teh ini. Teh ini lalu dikasih susu, bahkan dikasih macam-macam. Jadi istilahnya itu adalah fancy tea. Fancy tea. Jadi teh yang dikasih susu, kasih gula. Ya tentu saja dengan menambah jumlah susu akan bisa menaikkan kalori. Jadi orang kalau gemuk, nah itu bisa efek apalagi dikasih gula, nanti efeknya tidak baik. Jadi mungkin pakai sweetener, mungkin kasih low fat creamer sedikit saja susunya, itu namanya fancy tea. Fancy tea jadi teh dengan macam-macam variasi, ya. Ada yang namanya detox tea. Dulu pernah lihat orang katakan detox tea. Saya pelajarin ternyata teh buat detox katanya membuang racun. Ternyata di dalamnya itu adalah pencahar.
Jadi pencahar itu laksatif supaya bisa BAB lancar. Katanya detox itu. Sebetulnya untuk membuat kita BAB lancar cukup dengan makan sayur dan buah dan gerak badan. Ya, jadi mungkin kita menikmati teh dari segi keuntungannya, yaitu kafeinnya menyegarkan dan bisa buang lemak, buang zat-zat yang tidak baik, yaitu menggelontor lemak-lemak yang karena antioksidannya, karena anti-inflamasi, anti radang, buat pembuluh darah baik. Jadi sebetulnya teh bisa mendatangkan manfaat. Jadi bagi orang tua, ya mungkin oolong tea bagus. Bagi orang yang gemuk, yang diabetes, bagi orang yang punya kolesterol, mungkin green tea bagus. Green tea adalah teh yang paling banyak mengandung antioksidan. Antioksidan banyak bahan yang memperbaiki dinding pembuluh darah, menghalangi pengapuran pembuluh darah. Sehingga buat orang jantung, untuk orang diabetes bermanfaat. Minumlah green tea. Oke. Iya, good people, untuk Anda ya saat ini ingin bergabung, bertanya, silakan bergabung, bertanya seputar tema kita saat ini, yaitu gosip tentang teh, bahaya ataukah bahagia ataukah menderita. Anda bisa bergabung, langsung kirim saja pertanyaan Anda di IG kami goodtalk.id ataupun di YouTube kami Good Talk TV. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda saat ini juga. Dan Dok, sebelum kita break ini Dok, bicara tadi mengenai teh, ini kan sudah ada aksesorisnya teh Dok ya, tapi nggak ada isinya Dok. Dok, ketika bicara mengenai teh ini Dok, teh itu enaknya dinikmati atau tepatnya dinikmati pagi hari, sore hari, ataukah juga malam boleh saja? Ya, menurut saya teh itu karena sifat antioksidannya, ya dan kafeinnya. Kafein itu menyegarkan. Menurut saya pada jam kerja kita bagus minum teh, ya. Misalnya makan pagi, kemudian kita ngeteh sedikit. Atau snack time waktu jam 9-10 kita minum teh. Jika malam hari kita ngeteh, efeknya sama dengan kita ngopi, karena efek daripada kafeinnya itu membuat kita segar dan akhirnya kita tidak bisa tidur lelap. Kalau kebanyakan teh itu bisa menurunkan hormon melatonin dan akibatnya kalau tubuh kekurangan hormon melatonin tidurnya tidak lelap, tidurnya tidak bisa panjang. Jadi lebih baik tehnya pada pagi jam 9-10 waktu tea time atau sore, mungkin jam 3 masih boleh, jam 4 masih boleh, jangan waktu malam hari. Oke. Dok, kita kembali lagi Dok, tadi kan ada yang saya tanyakan mengenai teh yang dalam kemasan Dok, kan ada banyak Dok. Tadi kita juga sempat off air saya menyampaikan bahwa ada orang yang kemudian minum teh kemasan dan kemudian dia tambah lagi gula Dok. Apakah teh dalam kemasan itu sebenarnya sudah kalorinya tinggi atau gulanya tinggi? Sebetulnya sediaan daripada teh, ada yang kemasan, ada yang dalam bentuk bungkusan, ada yang teh celup dalam begitu, ada yang langsung cuma bubuk aja, juga ada yang bubuk aja, ada yang dalam bentuk macam-macam sediaan. Menurut saya tidak beda, karena semua itu adalah cara penyajian. Dengan cara penyajian yang makin menarik, tentu saja akan membuat pembelinya lebih banyak, ya. Misalnya lebih praktis, lebih gampang, mudah untuk dinikmati, tentu akan menyenangkan orang, ya. Tapi isinya itu yang penting. Isinya teh itu umumnya sama. Teh itu pasti dari daun Camellia sinensis, dan itu pasti ada kafein. Namun dibandingkan dengan kopi, kafein daripada teh itu lebih ringan. Jadi pengaruh pada lambung, pengaruh detak jantung itu relatif lebih ringan. Satu cangkir daripada teh itu mengandung kafein kira-kira cuma 15-70 mg. Sedangkan kopi, satu cangkir kopi dengan jumlah yang sama itu bisa 80-185 mg. Jadi kira-kira bisa sampai 5 atau sampai 10 kali lipat jumlah kafeinnya.
Jadi tentu kafein daripada kopi menyegarkan, membuat orang stimulan. Tapi teh juga membuat kita lebih tenang, lebih happy, rasanya orang jadi tenang. Itu sebabnya kenapa ngeteh itu membuat orang ketawa, menguat orang jadi agak santai gitu. Jadi ada orang berkata dengan teh stresnya bisa hilang. Ya, jadi bentuknya sama. Yang penting kafeinnya. Yang kedua adalah antioksidan. Ternyata antioksidan dari teh itu banyak sekali sehingga bisa dipakai untuk bermacam-macam obat. Ya, antioksidan terkenal baik buat pembuluh darah, nurunkan lemak, baik buat peredaran darah, sehingga membuat orang awet muda, buat jantung, buat stroke juga bagus, buat gula juga bagus. Ini efek positifnya bagus. Ya, nanti tergantung nanti kalau campur gula ya tentu saja akan merugikan ya karena kalori besar. Gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula batu, brown sugar itu semua adalah tambahan-tambahan yang menurut saya kurang sehat. Harusnya kita kalau kepingin manis sweetener aja 1 saset. Itu pun jangan berlebihan. Dok, kita langsung masuk ke kesimpulan dari mengenai teh ini membuat bahagia ataukah sebenarnya membuat menderita. Silakan, Dok. Ya. Ternyata peminum teh lebih banyak daripada peminum kopi. Minuman teh ternyata penggunanya itu nomor 2 dari semua minuman sesudah air putih. Jadi air putih memang paling banyak, ya teh adalah nomor 2. Ya, 1:3. 1 orang minum kopi ada 3 orang loh yang minum teh. Jadi lebih banyak. Teh ternyata sejarahnya lebih lama. Sebelum Masehi sudah ada teh. Dari negara China, Jepang, Korea itu sudah mengolah teh, bahkan ada teh seremoni. Bisa perayaan teh dalam bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu mereka pesta teh. Teh terkenal bisa jadikan obat. Jadi kita lihat film-film kuno itu mereka menyajikan teh untuk obat. Jadi teh itu ada keuntungannya. Dan bahkan sekarang teh jadikan tempat gosip. Ya, karena makin diseduh, makin jadi panas, makin harum, maka gosipnya makin digosok, makin sip. Ya, jadi di Amerika terkenal tehnya itu untuk istilah gosip. Ya, baik. Sekarang teh kita tahu mengandung antioksidan. Antioksidan itu baik untuk pembuluh darah. Antioksidan baik untuk menghalangi proses peradangan. Jadi buat orang jantung, orang tensi, orang gula segala berdatangan keuntungan. Teh mengandung kafein, menyegarkan kan? Menyegarkan sehingga bisa membuat orang bisa excited, bisa bangun, segar, semangat, bisa ketawa lagi, lebih bertenaga. Jadi ibaratnya kopi. Seperti itu juga. Namun kafein yang dikandung dalam teh tidak sebanyak kafein daripada kopi. Kalau orang sering karena kopi lalu sakit lambung, kafein daripada teh biasanya lebih ringan. 1 cangkir kopi mengandung kafein sampai 80 sampai 185 mg. Sedangkan teh ringan hanya 15 sampai 70 mg. Lebih ringan kan? Jadi ibu-ibu kadang-kadang sakit lambung minum kopi, mungkin teh lebih enteng. Ya, sama-sama menyegarkan. Kopi bisa membuat kita lebih segar sekali sehingga orang bisa nyanyi, bisa teriak, bisa ketawa, lebih terbahak-bahak. Tapi teh membuat orang tersenyum. Nah, itu membuat orang bahagia loh. Ya. Tapi ingat, ketika mengganggu lambung, maka terjadilah iritasi lambung. Menderitalah dia. Atau kalau teh diminum pada larut malam, apalagi yang namanya black tea, yang kafeinnya lebih tinggi, orang itu tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur semalaman, besok tidak fit. Ya, jadi ingat, teh itu macam-macam. Bentuknya macam-macam, yang penting isinya saja, semuanya daun teh, Camellia sinensis. Ya, ada white tea, ya, kafeinnya kurang. Ada green tea, ada yellow tea, ada red tea, ada black tea, yang kafeinnya lebih banyak. Ketika ditambah lagi dengan macam-macam biji-bijian, daun-daunan, atau buah-buahan, atau spice atau bumbu-bumbu, keluarlah chamomile yang membuat kita menghilangkan stres. Timbullah hibiscus yang katanya bisa baik buat menurunkan lemak. Timbullah rooibos. Rooibos itu yang baik buat pembuluh darah juga karena baik untuk menurunkan lemak dan tekanan darah. Timbullah lagi
yang mint, ditambah mint, peppermint. Nah itu teh yang seperti itu katanya baik buat pencernaan katanya. Buat orang supaya bisa BAB lancar. Ada yang dikasih ginger. Ginger itu adalah jahe. Dikasih jahe ternyata baik buat sendi-sendi sakit. Wah, macam-macam. Jadi akibatnya teh menjadi suatu industri yang luar biasa. Pabrik teh mengeluarkan macam-macam produk. Ya, akhirnya orang menjadi membeli macam-macam teh. Nikmati teh. Jadikan teh sebagai suatu gaya hidup kita. Tapi jangan menjadikan teh itu mendatangkan penyakit yang mengganggu kita. Baik dok, terima kasih untuk kebersamaan perbincang kita di siang hari ini dok. Tentunya kita akhirnya bersama dengan Good People, kita akan memiliki gaya hidup teh itu perlu. Dan itu juga membuat kita bahagia. Tapi juga hati-hati, itu juga bisa membuat kita menderita kalau kita salah yang mengkonsumsinya. Baik dok, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Good People sampai di sini kebersamaan kita di program Good Talk. Sekali lagi, Good People, Anda bisa menyaksikan, melihat, atau mengikuti program Good Talk ini hari Rabu jam 2 siang. Anda bisa lihat di YouTube channel kami, Good Talk TV, ataupun juga di IG kami, goodtalk.id. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat, salam kasih.